Siapa? Oke, kita langsung mulai aja ya. Aduh, jangan kaget ya dengan angkatan yang cuman beda 2 dekade. No, 2 dekade. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu kita bareng-bareng belajar mengenai kewirausahaan menggunakan media digital. Udah pas banget nih pembicara kita ya untuk pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Dindin Abdurrahim BS Esos MM MSI. Benar Pak Dindin? Gak ada yang salah kan? Beliau adalah dosen administrasi bisnis di Universitas Pasundan ya. Nanti akan saya bacakan CV-nya sebelum kita memulai, tapi sekarang saya mau memperkenalkan dulu Bapak Asep Sumarno yang merupakan manajer pemasaran jasa keuangan kantor pos ya. Bapak Asep ini mewakili dari PT Pos Indonesia yang akan memperkenalkan sedikit saja mengenai Postpay. Ini adalah satu aplikasi yang memang sudah ikut berkembang di dunia 4.0 ini, di mana semua orang sudah menggunakan aplikasi. PT Pos Indonesia juga ikut turut andil dengan menciptakan aplikasi Postpay. Baik, sebelum kita mulai webinarnya, mungkin Pak Asep Sumarno bisa sedikit menceritakan mengenai aplikasi Postpay ini. Silahkan Bapak Asep. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan di Postpay Mania ya. Masih Postpay Mania Sumedang ya. Masih. Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf kalau saya rada ramijud karena saya lagi isoman juga nih di kampung ya. Gitu, Pak. Jadi persiapannya kurang matang gitu ya. Oke, baik, langsung aja karena saya cuma diberi waktu 5 menit kurang lebih. Oke, yang terhormat semua yang hadir di Zoom ini, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Jadi PT Pos Indonesia itu sekarang itu sedang melaksanakan transformasi bisnis, baik itu bisnis kurir dan logistik maupun bisnis jasa keuangan. Nah, di bisnis jasa keuangan ini kita sudah ke digital semua ya, digital semua. Jadi kita mempunyai satu aplikasi yang bernama Postpay, di mana aplikasi ini dalam satu aplikasi semua layanan kantor pos sudah ada di Android kita, ya. Dari mulai pemesanan materai, kirim kurir, kirim surat, paket, dan sejenisnya, ataupun jasa-jasa keuangan lainnya seperti kirim wesel, bayar-bayar, baik itu bayar listrik, telepon, PDAM, belanja online, itu kita sudah semua di dalam satu aplikasi di Android yang namanya Postpay Mobile. Nah, perlu diingat bahwa Postpay Mobile ini adalah aplikasi digital PT Pos Indonesia yang mungkin di Indonesia itu punya cabang, itu cabangnya di kantor pos. Di mana cabang kita mempunyai cabang seluruh Indonesia adalah di 4.000 outlet. Jadi tidak berlama-lama, silakan adik-adik, mahasiswa maupun anak-anak, bukan anak-anak ya, rekan-rekan SMA ataupun mahasiswa, silahkan untuk langsung aja install aplikasi Postpay. Untuk isi saldonya itu nanti di sana ada beberapa, baik itu langsung ke kantor pos ataupun di ATM, SMS banking, itu sudah bisa. Dan untuk tarik tunainya, kalaupun kita mau melakukan tarik tunai, itu bisa di kantor pos langsung, bisa di ATM BCA tanpa kartu, ya, tanpa ATM. Nah, nanti kita di situ ada menu penarikan. Nah, di penarikan itu kita akan muncul NTP dan nomor PIN, ya. Jadi NTP dan nomor PIN itu kalau misalkan datang langsung ke kantor pos atau ke Indomaret, kita langsung aja mau narik tunai, ini nomor NTP dan nomor PIN-nya, ya. Nah, nanti untuk installnya langsung install di Android masing-masing. Gampang caranya, kita hanya menyediakan NIK atau nomor induk kependudukan kita.
kalaupun yang belum mempunyai KTP itu bisa ada NIK yang di kartu keluarga. Asal sudah terkoneksi ke Dinas Kependudukan, itu kita bisa melakukan install ya. Kemudian di situ ada juga yang namanya kode referral ya, kode referral. Jadi siapa yang mempromosikan kepada kita. Contohnya saya sekarang mempromosikan. Kalau adik-adik mau menginstal, nanti di situ ada minta kode referral, berarti kode referral saya yang dipakai atau siapa saja yang mempromosikan itu bisa dipakai. Nah, keunggulannya seperti yang tadi saya sebutkan, kita bisa berbayar di mana saja dan kapan saja, tidak di mana saja kapan saja kita bisa melaksanakan baik itu pembayaran, penarikan ataupun apa saja. Nah, dari kode referral itu bagi yang memberi referensi atau yang mempunyai kode referral itu akan mendapatkan poin 20.000. Dan yang nasabah baru yang mempunyai rekening baru, yang penginstal baru itu akan mendapatkan poin 10.000. Jadi kalau setelah ini adik-adik menginstal ya, kemudian mengisi saldo atau top up ataupun di ATM, itu akan langsung mendapatkan 10.000 poin. Dan 1 poin bernilai Rp1. Berarti kalau 10.000 berarti Rp10.000 poin buat kita. Dan kita kalau memberi referensi kepada orang lain sama, berarti nanti kita mendapatkan 20.000. Jadi seperti itulah ya. Karena ini mungkin adik-adik mahasiswa jadi sudah lebih mengerti lah manfaat digital ya. Apalagi sekarang makanan sudah digital, di masa pandemi seperti ini semua kita tinggal pesan aja, termasuk belanja online, semua kita tinggal klik aplikasi atau menu yang ada di Postpay, itu semua bisa dari rumah ya. Mungkin itu aja, tidak panjang-panjang dari saya. Sebagai pembukaan, dan mohon maaf mungkin saya tidak bisa sampai akhir karena saya lagi isoman dan akan ada keperluan yang lain juga, mohon maaf. Ibu MC dan rekan-rekan yang hadir di Zoom ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep Sumarno yang merupakan manajer pemasaran jasa keuangan kantor pos. Bapak cepat sehat kembali, cepat pulih kembali ya. Semoga selama isoman ini diberi kesehatan ya. Baik, untuk selanjutnya langsung akan kita persilahkan pembicara kita dalam tema kewirausahaan menggunakan media digital. Sepenting apakah media digital saat ini? Ya, kita pasti akan dibuat terkaget-kaget. Maka dari itu saya akan kasih tahu dulu pembicara kita untuk pada pagi menjelang siang ini ada Bapak Dr. Dindin Abdurrahim, BS Esos MMMSI ya. Beliau adalah dosen di Administrasi Bisnis Universitas Pasundan dan mata kuliahnya luar biasa nih, ada kebijakan dan strategi pengembangan UMKM, kewirausahaan, studi kelayakan bisnis, kreativitas dan inovasi bisnis, kebijakan dan manajemen strategi bisnis, komunikasi bisnis, manajemen BUMN, dan pengembangan operasi dan pelayanan bisnis. Jadi memang pas banget kita belajar sama ahlinya banget ya. Bahkan nih kalau misalnya bicara tentang riwayat pendidikan dan juga pengalaman penelitiannya dari tahun, udah lama banget ya Pak ya, dari tahun 2017, 2015, ini butuh 3 SKS untuk ngasih tahu apa aja penelitian yang sudah dilakukan sama Pak Dindin ya. Dan pengabdiannya kepada masyarakat juga, salah satunya adalah pengembangan usaha kecil unggulan di Kampung Rajut, Kota Bandung. Benar ya Pak ya, gitu. Dan dari sekian banyaknya prestasi yang diraih oleh Pak Dindin ini, siang hari ini beliau bisa hadir di sini untuk memberikan ilmunya pada kita. Berterima kasih sekali untuk PT Pos Indonesia. Semoga sukses terus. Silakan Pak Dindin, boleh langsung dimulai webinarnya. Baik, saya share dulu aja ya. Siap. Langsung share aja ya. Ini belum dibuka ya? Ya, di-share dari kita ya Pak ya. Dari sini aja Mbak. Oh, dari Bapak aja? Dari saya aja. Oke, kalau begitu sebentar kita jadikan host dulu. Sudah, silakan Pak. Oke. Kok belum bisa ya? Oke, udah? Belum? Sudah dijadikan host, sebentar. Ya, sudah. Silakan Pak.
Sudah bisa? Bentar. Untuk yang nanti mau bertanya boleh ya, ada sesi khususnya. Jadi setelah 20 menit pemaparan nanti kita akan ngobrol banyak hal dengan Pak Dindin. Silakan Pak. Kelihatan ya Mbak? Sudah. Saya panggilnya Mbak Lilis apa Abah Anissa nih enaknya? Teteh aja Pak mungkin. Oh iya, baik. Memang saya biasa panggil Teteh dan Akang di kelas juga gitu loh. Betul. Ya, pertama nggak mau mulai budaya Sunda cina, ya Benar meskipun Pak. bahasa Sunda saya sih tidak bagus juga gitu loh ya. Oke, baik sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Rampes. Baik, yang pertama terima kasih Kang Asep. Tadi ada informasi baru ya dari Kang Asep mengenai apa namanya Postpay. Tapi kalau menurut saya agak tertarik juga sih khususnya buat teman-teman. Mungkin nanti bisa diinfokan lebih detail tentang manfaat gitu loh ya. Yang bisa didapat oleh teman-teman mahasiswa begitu ya. Atau teman-teman yang hadir pada hari ini. Dan mudah-mudahan Pak Asep lekas sembuh ya Pak Asep ya. Ya, baik ya. Saya sekarang masuk ke materi yang saya sampaikan, yang akan saya sampaikan, dan memang materi ini ada sedikit bentar. Ya, ada sedikit penyesuaian. Yang tadinya memang diminta sama panitia sama Teteh itu adalah kewirausahaan dan digital dan digital ya, media digital. Nah, terus saya coba diskusi ada beberapa dan yang menarik memang yang sekarang ya COVID, tapi saya istilahkan badai begitu ya. Nah, termasuk badai juga saya terinspirasi sih dari lagu Chrisye ya, yang dulu saya saat masih muda begitu ya, yang usianya sama teman-teman ya waktu itu. Lalu saya dengar lagi lagu itu ya. Tapi sekarang kan disampaikannya oleh siapa ya? Ariel Noah ya. Dan saya sering mendengar ya itu ada sinetronnya juga begitu. Itu yang pertama ya. Lalu saya juga coba lebih difokuskan pada kesempatan ini kepada UMKM begitu ya. Ya karena usaha ini gitu loh. Usaha yang paling banyak di Indonesia. Usaha yang memberikan ya kontribusi tidak sedikit begitu. Itu ya beberapa alasan. Ya. Baik, yang selanjutnya ya kalau kita berbicara bisnis tahulah ya semua adalah bisnis, aktivitas, orientasinya untuk mendapatkan laba, profit, begitu kan, memberikan kesempatan, menciptakan lapangan kerja dan lain-lain. Tetapi saya coba mulai dari beberapa hal ya. Kita juga semua tahu lah dampak COVID-19 begitu ya. Nah, tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan berita kemarin terakhir. Ternyata Indonesia itu sudah masuk urutan kedua di dunia ya. Kalau dilihat dari dampak COVID orang yang meninggal begitu. Indonesia sudah jumlah orang yang meninggal karena COVID 64.000 sekian. Di bawah Brazil begitu ya. Ya tadinya saya kira masih India di atas begitu kan. Ternyata kita melebihi begitu ya jumlah kematian begitu ya karena COVID dibandingkan India. Apalagi kalau lihat Brazil sudah ratusan ya yang meninggal begitu. Ya setiap hari kita pagi, siang, malam begitu kan mendengar bagaimana dampak COVID begitu. Yakin teman-teman semua, Akang Teteh, Ibu Bapak semua yang hadir pada kesempatan ini banyak informasi-informasi viral ya. Ada yang suami ngamuk begitu ya, istrinya 7 bulan meninggal begitu kan. Ada lagi Uber yang membawa pasien kesulitan rumah sakit sampai meninggal begitu kan. Lalu ada lagi di Jakarta yang memang meninggal di pinggir jalan begitu kan. Nah itu kondisi-kondisi seperti itu. Jadi memang dampak COVID luar biasa begitu kan. Jadi sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan, sendi-sendi ekonomi begitu kan. Jadi terhambat semua aktivitas. Ya karena memang ada batasan ya ada lockdown begitu kan PSBB lalu sekarang ada PPKM begitu kan itu mau tidak mau menciptakan kebiasaan baru menciptakan kondisi dan kehidupan baru. Nah itu akan memberi dampak yang khususnya untuk bisnis menjadi tidak bisa beraktivitas begitu ya. Nah kita tahu bersama juga
bahwa yang namanya COVID ini ya secara umum pasti kesimpulannya adalah memberi dampak negatif begitu kan. Tetapi di sisi lain ada dampak positifnya. Dampak negatif sudah tahulah semua sektor bisnis begitu kan ya terpengaruh. Ada yang tutup, ada yang bangkrut begitu kan, menimbulkan menciptakan pengangguran. Sekarang pengangguran kan meningkat kurang lebih dari 9% menjadi 10%, atau kalau 270 juta itu berarti pengangguran ada berapa ya Teh? 270 juta 27 juta ya. 27 Ya, juta ya pengangguran, orang miskin. Maaf, itu maksud saya orang miskin ya, bukan pengangguran. Tadi orang miskin bertambah dengan adanya COVID begitu ya. Sejak terjadinya Maret 2020 semua aktivitas ya kita mahasiswa yang punya program begitu kan, teman-teman aktivis atau himpunan mahasiswa yang punya agenda-agenda besar semua dirubah begitu kan. Nah itu ya. Nah termasuk ada beberapa sektor ya kita tahu bersama lah, hotel begitu ya, ada hotel, ada pariwisata, ada traveling begitu kan, termasuk ada eksibisi, pameran, JCC begitu kan. Dulu saya sebulan sekali pasti di JCC ya karena saya ada masuk di Asosiasi Dosen Indonesia. Jadi kita punya jatah loh Asosiasi Dosen Indonesia satu ruangan di JCC. Jadi adalah sebulan sekali atau paling lama 2 bulan sekali kita ketemu. Dan saya manfaatkan. Di sana sering ada pameran, begitu kan. Saya sering ngobrol, sering diskusi. Akhirnya pernah juga saya diundang jadi narasumber begitu kan. Karena apa? Komunikasi begitu kan. Karena apa? Katanya alewoh bahasa Sunda ya Pak Didin itu sedang ngomong begitu ya. Tapi itulah mungkin ya. Nah orang sosial begitu kan. Ya memang senang berkomunikasi. Apalagi teteh hukum ya. Oke, apalagi teknik Ninta ya, orang komunikasi begitu kan. Nah, ya itu. Tapi di sisi lain ya termasuk sektor-sektor yang berdampak seperti itu. Ya kalau ya karena saya di bidang akademik ya, banyak kegiatan-kegiatan kayak konferensi, kayak seminar. Dulu kan itu hampir seminggu sekali semua perguruan tinggi mengadakan begitu kan. Ada seminar nasional, ada seminar internasional, begitu kan? Semua tidak ada lagi gitu loh di gedung-gedung itu, ya. Jadi sekarang beralih webinar seperti halnya kali ini, begitu kan? Nah, tapi di sisi lain ada dampak positif dengan adanya COVID. Ya kita tahu bersama tadi disinggung juga oleh Teteh Nisa ya, bahwa revolusi 4.0 begitu kan? Nah itu di Indonesia itu kan mulai diterapkan. Kalau edaran surat dari Jokowi itu sejak 2018 begitu ya. Nah, yang sebelumnya kan bahkan di Jerman itu kan mulai diteliti mulai ada 2012 ya, mulai ada atau banyak merespon atau respon bagaimana peluang tantangan gitu kan dari 4.0 itu saya yakin teman-teman mahasiswa sering mengikuti seminar begitu kan karena dulu tren kan baru-baru 2016, 2017, 2018 begitu kan membahas gitu kan bagaimana yang sebelumnya revolusi 3 itu kan berbicara tentang komputer dan internet begitu kan sedangkan masuk ke 4.0 itu bagaimana teknologi internet itu cerdas, smartphone menggunakan peralatan informasi mudah, komunikasi mudah, transaksi mudah. Salah satu yang dilakukan oleh POS begitu kan. Oke. Nah itu di sisi lain ada persepsi UKM itu di lapangan, "Oh Pak, saya kan gara-gara Covid jadi online." gitu loh ya. Padahal gitu loh ya, bukan karena Covid online itu. Karena sudah mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah masuk ke revolusi 4.0. Semua pun, aktivitas apapun, begitu kan, harus berbasis ke sana, harus berbasis digital, harus berbasis online, harus berbasis internet. Tadilah ada WA ke saya, misalkan WA by mesin, atau ada email ke saya pemberitahuan tentang IndiHome, pemberitahuan dari bank, itu semua udah nggak pakai surat-surat orang begitu yang ngirim, semua by mesin begitu kan. Itulah perubahan-perubahan seperti itu. Baik. Nah, di sisi lain juga tadi ada pembatasan PSBB, lockdown, PPKM gitu kan. Sekarang itu kan menimbulkan ya kita sudah tahulah apa new normal seperti apa begitu kan, new normal begitu ya. Nah, itu menimbulkan menciptakan peluang-peluang bisnis baru, peluang-peluang usaha baru begitu ya. Apa ya yang menonjolkan kalau saya lihat ya kesehatan. Ya berbau-bau kesehatan, ada unsur-unsur kesehatan begitu kan. Itu sekarang menarik orang itu, lebih tertarik. Ya salah satunya ya contoh lah yang merebut pasar
ada mie apa ya, lepeno, apa ya Mbak, yang hijau itu, mie hijau itu apa? Lemonilo, apa ya? Pak. Lemonilo. Oh ya, Mbak. Nah, itu maksud saya itu begitu ya. Nah, itu adalah mie yang hadir karena COVID. Ya bagaimana dia menggeser mie Nusantara yang selama ini mie sejuta umat, pangsa pasarnya itu tergeser, akan tertarik. Ya mungkin nggak tahu Akang Teteh yang muda-muda di sini juga gitu kan. Kalau saya lihat kok yang muda-muda lebih tertarik ke yang itu gitu loh ya. Ya mungkin informasi pemahaman tentang kesehatan lebih tinggi begitu kan, lebih paham, lebih luas begitu kan. Nah itu jadi ya itulah dampak-dampak dari COVID itu. Nah salah satunya terdampak kepada UMKM begitu ya. Baik, ini sebentar kok nggak bisa dihilangkan ya. Oke, bisa. Nah ya, kenapa UMKM tadi saya Maaf Pak sampaikan Didin, begitu Pak ya. Didin, Pak Ya. Didin punten, kayaknya yang digambar sama yang di-share beda yang dilihatnya Pak, kayaknya Pak. Yang dilihat Bapak sama dilihat kita. Kalau dilihat kita masih di-explore, belum masuk ke materi Pak. Pak, saya stop dulu Ini ya. Pak atau gimana? Ya. Nggak apa-apa. Namanya online begini Pak. Kita coba lagi ya Pak ya. Nah, kelihatan ya? Nah ini baru bisa. Oke. Sudah terlihat. Silahkan Pak dilanjut. Oke, baik tadi di sini ya. Oke. Kenapa UMKM? Tadi saya katakan, ya UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha yang paling banyak di Indonesia. Begitu ya. Usaha yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Ya, karena memberikan berbagai kontribusi. Dan juga usaha mikro, kecil, menengah ini merupakan ujung tombak ya perputaran ekonomi di Indonesia. Ya, jadi tidak ada usaha besar juga tanpa UMKM nggak bisa jalan begitu, nggak bisa berhasil, nggak bisa sukses begitu ya. Nah, selanjutnya saya ingin sampaikan ada undang-undang baru. Saya yakinlah teman-teman semua dah tahu ada undang-undang Cipta Kerja begitu yang dulu ramai juga begitu ya. Jadi undang-undang itu gabungan dari beberapa undang di satu kasus itu adalah tentang UMKM. Nah, ini ada perubahan tentang kriteria ya. Yang sebelumnya kalau berbicara kriteria UMKM itu adalah aset dan omset, kekayaan dan hasil penjualan begitu ya, atau yang terjual begitu ya, atau penjualan maaf ya. Nah, sekarang kriteria yang baru itu berubah. Dan ini juga kan baru undang-undang, belum ada di daerah itu kan perlu penyesuaian. Kebetulan kemarin saya kerjasama dengan ILO ngebahas tentang FGD, jadi survei bagaimana respon UMKM tentang undang-undang ini begitu ya. Jadi Akang Teteh paling tidak saya menyampaikan ini loh kriterianya sekarang itu berbeda, berbicara usaha mikro, usaha kecil, berbicara usaha menengah ya. Jadi kalau berbicara tentang usaha mikro ya, usaha mikro itu adalah usaha yang modalnya paling banyak adalah 1 miliar. Ya, hasil penjualan bersih loh ya. Hasil atau keuntungannya tidak lebih 2 miliar. Kalau dulu agak sulit teh karena pendekatannya aset begitu. Saya kan seorang peneliti, untuk menilai asetnya itu karena yang disebut usaha mikro itu tidak lebih dari 50 juta, susah harus menghitungnya. Contoh misalkan tukang bakso, mau dihitung rodanya berapa, mangkoknya berapa, sendoknya berapa begitu kan? Ya karena kekayaannya di luar bangunan dan tanah begitu ya. Lalu usaha kecil, nah ini modalnya 1 miliar, lebih dari 1 miliar, dan hasil penjualan dan penjualan atau keuntungannya 15 sampai 50 miliar. Usaha besar itu di atas 10 miliar modalnya dan keuntungan bersihnya
di atas 50 miliar. Ya, saya perlu sampaikan juga ini ada penyesuaian memang ya jujur saja sebenarnya Indonesia telat gitu loh ya, di negara-negara lain kriteria ini sudah disesuaikan sejak 2014. Kita itu agak terlambat begitu ya, tapi lebih baik terlambat daripada tidak begitu ya. Jadi ya intinya kan salah satu yang tidak bersaing karena ukurannya juga udah berbeda begitu ya. Standarnya juga berbeda antara usaha kita, usaha kecil kita dengan usaha kecil negara lain. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang tadi sampaikan ya, bahwa inilah yang dikatakan bahwa usaha mikro kecil menengah itu sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Ya jujur, Indonesia bangkrut tanpa UMKM, gitu loh. Ya karena apa? Begitu banyak kontribusinya. Satu, menciptakan lapangan kerja. Ya, jadi UMKM itu ada kurang lebih ini ya, data 2019 ya Teh. Ini dari Kementerian KUKM ya. Oke, itu ada jumlahnya itu ada 64 juta sekian. Ya, total lapangan kerja yang diciptakan ya oleh UMKM itu 99%. Jadi usaha yang ada di Indonesia 99%-nya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Tetapi memang yang paling banyak begitu ya, 98-nya adalah usaha mikro. Ya, jadi usaha kecil 1,2%, usaha mikro 98%, menengah 0,09%, besar itu 0,01%. Lalu selanjutnya, orang yang bekerja di UMKM, ya kalau kita lihatlah, UMKM itu sering di pendekatan jumlah tenaga kerja. Mikro itu jumlahnya 1-4 orang, kecil itu 5-19, menengah itu 20-90 begitu kan. 99, usaha besar adalah 100 ke atas pegawainya. Nah, kalau dari 64 itu satu saja pegawainya atau 2 dikali 64 juta berapa? Nah, ini ada 120 sekian juta orang ya yang bekerja pada UMKM. Ini menciptakan lapangan kerja. Begitu. Kalau ini tidak terserap oleh UMKM, pengangguran. Mau kemana mereka? Begitu ya. Nah, lalu ini kontribusi terhadap PDB, pendapatan nasional. Ini pendapatan dalam negeri ya, tidak dikaitkan dengan pendapatan Indonesia dari luar negeri. Nah, kontribusi PDB nasional untuk pendapatan Indonesia atau dalam negeri, nah itu kurang lebih 61%-nya. Ya, pendapatan Indonesia, pendapatan negara itu adalah dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik, selanjutnya, memang kalau dilihat dari total ekspor, UMKM kita masih rendah, ya 15, bahkan sekarang ada penurunan. Yang tahun sebelumnya itu 15%, sekarang 14,47%, ya, atau ini senilai kurang lebih dari total ekspor dari usaha mikro UMKM itu 29, sekian triliun. Selanjutnya investasi ya dari UMKM kurang lebih 60,24% dari total investasi yang ada di Indonesia. Baik, nah ini saya ingin menunjukkan perbandingan ya bagaimana usaha mikro kecil menengah dengan beberapa negara. Yang pertama adalah ingin membandingkan kontribusi ya UMKM dengan 13 negara ya lain. Lalu yang kedua ingin membandingkan dengan bagaimana kontribusi dalam rantai nilai. Oke. Nah, saya coba perbesar ya. Nah, oke. Nih yang pertama, dari 13 negara kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor nasional ini dibandingkan antar negara lain ya. Bangladesh 11%, Indonesia 15%. Karena ini data 2015. Tadi saya katakan ada penurunan ya. Malaysia 19%. Sri Lanka 20, Vietnam 20. Ini 20%, kita 15, berarti kalah kita oleh negara-negara lain. Berarti kita hanya yang di bawah kita itu hanya Bangladesh. Baik, selanjutnya kita ingin melihat menunjukkan, nah ini bagaimana keterlibatan sektor UMKM Indonesia dalam rantai nilai global. Maksudnya bagaimana peran UMKM atau ekspor UMKM dalam bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi begitu ya. Nah, kalau dilihat dari sini, ini ada 5 negara di Asia Tenggara. Nah, kalau lihat di sini, seluruh negara 5 negara Asia ini ya, seluruhnya itu 22% ya. Ini 22%. Nah, sekarang kita bandingkan negara Malaysia ini 46%.
Thailand 29%, Filipina ya ini 20%. Nah, lalu Vietnam 21,4%. Ternyata kita kalah dengan Vietnam. Saya yakin teman-teman sudah tahu berita yang berkembang bahwa Vietnam itu sekarang luar biasa, begitu kan? Banyak produk-produk yang menjadi rujukan, bahkan banyak teman-teman yang bisnis produk-produk Vietnam, begitu ya. Oke, nah lalu yang selanjutnya saya ingin sampaikan dulu. Nah ini hasil penelitian ini nih, Yoshino mengatakan, kenapa sih Indonesia dia kan coba meneliti berbagai informasi, berbagai data dia rekap. Ternyata ada beberapa hal di Indonesia itu UKM kenapa sih kalah atau tidak mampu meningkat. Yang pertama memang UKM Indonesia belum tahu potensi mana gitu loh ya yang akan dituju, potensi negara mana saja dan membutuhkan apa. Jadi informasi pasar dia tidak tahu. Yang kedua, dia juga tidak tahu gitu loh ya mayoritas akses bagaimana ekspor impor itu. Lalu yang ketiga, nah Yoshino mengatakan jadi kurangnya sinergi pemerintah Indonesia dalam pemberdayaan atau kurang sinergi juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik, untuk selanjutnya, nah ini saya ingin menunjukkan, maaf. Nah, ini saya ingin menunjukkan karena salah faktor kendala yang menghambat berkembangnya UMKM juga adalah bagaimana dia mendapatkan modal, bagaimana mendapatkan kredit. Ya, jadi memang di Indonesia sejak tahun 2018 rasio kredit atau pembiayaan UMKM dari bank itu minimum paling rendah 20%. Nah, kalau dilihat data 2020 ternyata minimum juga belum tercapai, hanya 19%. Nah, apalagi kalau lihat saya undang-undang ya ada perubahan sebelum 2018 itu 30% kewajiban bank. Waktu itu kewajiban ya. Nah, kenapa? Saya coba juga banyak diskusi dengan teman-teman dari perbankan. Ya Pak, kan kita tidak bisa asal. Kita kan ada aturan main, kita ada prosedur, kita nggak mau nanggung resiko. Kan nggak bisa asal saja kita memberi kredit begitu kan kepada UMKM. Siapa yang akan jadi jaminan begitu? Jadi memang punya kendala, punya hambat. Di sisi lain, sekarang ya ada 2 bank kita diskusi, mungkin ada acara minggu depan dengan kita, bagaimana dengan lahirnya undang-undang itu. Karena ada jaminan-jaminan yang berubah, ada kemudahan bagi UMKM begitu ya. Kita akan sosialisasikan. Di sisi lain, bank juga adalah perlu menyalurkan dananya, tapi sisi lain nggak mau nanggung resiko. Baik, selanjutnya, nah ini permasalahan UMKM di Indonesia. Kita tahu bersama lah ya, tadi sudah disebutkan, atau Akang Teteh juga sebagai pelaku ya, adalah pelaku usaha, tahu ini apa permasalahan mereka. Nah, saya coba dapat waktu itu ada kegiatan di kementerian juga, kita juga lihat minta data berdasarkan rencana strategis 2020-2024 dari Kementerian KUKM begitu. Nah, inilah permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi, tercover dan akan menentukan bagaimana strategi langkah untuk mengatasi dan meminimalkan permasalahan ini. Jadi ada permodalan, akses pasar, perizinan, operasional, teknologi, organisasi, manajemen dan lain-lain begitu. Oke, nah sekarang dampak COVID ya tadi sudah disinggung, dampak COVID luar biasa, begitu tahulah bersama dengan ada batasan, dengan ada aturan, karena pemerintahan kan pendekatannya ada 2. Bagaimana pendekatan ekonomi tetap jalan, tapi di sisi lain adalah bagaimana aktivitas atau berkerumun atau 5M begitu dibatasi. Nah ini kan ada 2 kaki, memang tidak mudah. Kalau saya amati begitu kan teman-teman dari kesehatan, dari dokter, perawat, begitu lelah begitu kan. Bahkan di Subang kemarin ada yang komplain juga, demo juga gitu kan ya, penggali kuburan sudah berapa bulan belum dibayar. Ya begitu banyak masalah yang timbul. Baik, ini dampak COVID terhadap UMKM saya sampaikan 87,5% terdampak COVID. Ya, jadi terdampak dari sisi penjualan atau kurang lebih 56 juta UMKM ini terdampak dari sisi penjualan. Baik, yang selanjutnya ada 12,5 UMKM tidak terkena dampak COVID. Ya tidak terkena dampak COVID ya dia tetap begitu kan stabil pendapatannya. Nah tetapi ada 3% atau sekitar 1.925.821 UMKM Indonesia justru meningkat dengan adanya COVID. Ini hasil survei Bank Indonesia ya Maret tahun 2021. Baik,
Itu sebagai gambaran ya, dampak COVID detailnya banyak kan, kesulitan bahan baku begitu kan, ada pegawai yang dirumahkan dan macam-macam begitu ya. Baik, yang selanjutnya. Nah, kita terkait media digital, dan saya ingin menyampaikan sih media digital dan sedikit experience begitu ya. Ada pengalaman saya coba kolaborasi dengan teman-teman dosen ya dari prodi lain, dari fakultas lain, coba membantu diminta untuk membantu binaan. Kita tidak punya binaan begitu ya. Nah, kalau berbicara media digital tadi sudah dikatakan, ya kalau secara umum sih berbicara media itu kan alat, berbicara pelantara, berbicara ya penengah begitu kan. Ya, digital kita tahu sendiri ya bagaimana dengan adanya revolusi 4.0 begitu kan, bahwa merupakan perpaduan ya antara telekomunikasi atau teknologi komunikasi dan informasi, lalu perpaduan dengan multimedia begitu ya. Ya di sana ada video, ada format video, ada web begitu kan, ada tulisan dan lain-lain. Jadi intinya revolusi atau media digital itu adalah media pintar ya, atau new media atau media online, seringlah orang menyebutnya bermacam-macam begitu kan. Nah, ada juga yang membandingkan, ada media, kenapa sih disebut new media begitu kan, karena ada beberapa media-media yang memang dianggap tradisional begitu kan, lalu ada juga media yang ya mainstream, ada yang menyebut bahwa media digital itu adalah mainstream gitu kan, atau media TV, radio itu adalah anti mainstream, gitu kayak begitu istilah-istilah. Tapi intinya bagaimana media digital ini adalah mempermudah, mempercepat proses aktivitas transaksi begitu kan, dan siapapun juga bisa melakukan dengan mudah begitu kan. Oke, jadi ini beberapa lah sedikit, ada media digital, di sini ada web ya. Jadi lebih lebih dimanfaatkan oleh UMKM itu untuk digital marketing gitu loh ya. Bagaimana mempromosikan produk-produknya begitu ya. Di sini ada web, media sosial. Ya kita pelaksana, kita pelaku juga gitu kan, karena bukan milik UMKM saja begitu. Gambar, video digital, audio digital, semua bisa melakukan. Ibu-ibu juga gitu kan, transaksi bagaimana aktivitasnya, UM juga ada live streaming begitu kan, seperti itu. Bahkan ada beberapa yang terus-menerus dia sudah punya program bagaimana IG-nya setiap hari itu harus menampilkan produk-produk baru ya, karena jenuh juga begitu ya. Ya bagaimana dia mencoba riset pasar ya IG-nya begitu kan. Lalu dia juga sudah terkoneksi atau sinkron dengan WA-nya begitu kan. Itu seperti itu. Intinya media digital dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja bisnis UMKM begitu ya pada pembahasan ini. Ya karena mau tidak mau, suka tidak suka, sudah harus gitu kan menggunakan media digital. Nah, ini gambar ini sih sebenarnya ini foto-foto hasil produk binaan kita ya. Nah, kebetulan saya itu bagaimana mengembangkan ya usaha unggulan Kota Bandung gitu kan. Nah, sebenarnya aktivitasnya banyak ya. Ada pengembangan manajemen, ada pengembangan peralatan, perlengkapan, teknologi, dan lain-lain. Cuma yang saya tampilkan adalah kaitan dengan bahas hari ini adalah digital marketing ya. Baik, di sini ada produk-produk. Nah, kebetulan ini model-model ini adalah ini anak-anak Unpas semua. Ada anak HI, ada anak administrasi bisnis, begitu kan. Tapi angkatan berapa ya ini? 2014, 2015 mungkin ya. Oke, ya. Jadi ini juga, nah ini termasuk anak-anak. Jadi kita coba desain, fasilitasi apa kebutuhan mereka. Kita juga akses, jembatani apa yang bisa dilakukan ya, mencari termasuk hibah, karena tanpa itu juga kita nggak bisa. Dari perguruan tinggi kan tugas mampu untuk transfer impact gitu loh, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi termasuk di sini dirancang bagaimana kita fasilitasi, ada studio mini, ada kamera begitu kan, termasuk aksesoris apa CCTV dan lain-lain sesuai kebutuhan untuk mendukung digital marketing gitu loh ya. Nah, ini gambaran, ini hasil sinkronisasi dari akun ya pada semua platform digital yang ada di Mitra. Nah, sebagai gambaran ini ya,
Jadi ini ada beberapa apa namanya hasil mungkin ya. Nah ini, jadi saya sampaikan dulu lah. Namanya itu Kang Eka. Ya, kalau dulu Kang Eka itu merupakan salah satu tokoh pemuda yang apa namanya sebagai tokoh pemuda di sentra Rajutan Binung Jati. Bapak kira mungkin tahulah Akang Teteh semua yang hadir di sini ya, ya karena dekat BSM begitu ya. Nah, salah satunya yang apa kita sering diskusi karena ini dibina oleh Bapak itu sejak 2015 begitu ya. Sejak 2015 memang banyak program, banyak kegiatan mencoba membantu mereka. Tapi intinya begini, bagaimana kita ya kolaborasi sama teman komunikasi, sama teman informatika begitu kan. Lalu apa sih yang bisa dilakukan? Karena kan background saya itu bukan orang informatika. Dia yang memang lebih paham, lebih pakar untuk menjelaskan apa namanya tentang digital, apa subnya, bagaimana konten ya, termasuk teman-teman yang komunikasi, yang merancang konten begitu kan, e-commerce, apa sinkronisasi, termasuk teknologi begitu kan, ya. Oke, jadi ini mulai pemahaman ilmu pengetahuan, mulai peningkatan skill, lalu termasuk fasilitas begitu kan, ada kamera begitu kan, ada ya tadi yang saya katakan ada kamera, ada apa studio mini gitu kan, lampu lain-lain lah kelengkapan seperti itu. Jadi intinya setelah membuat ada webnya begitu kan, jadi Shopee, apa link apa dan semacamnya. Nah, yang selanjutnya ini awal Januari loh, Januari 2020. Jadi sebelum COVID. Jadi memang saya lihat juga orangnya sudah merespon perubahan-perubahan. Jadi ini saya kira salah satunya Eka yang memang 3% dari usaha kecil yang mampu meningkatkan hasil penjualannya ya. Jadi dia sudah tahu perubahan tentang 4.0, banyak belajar, banyak diskusi, banyak minta saran begitu kan. Nah, yang bangga lagi akhir 2000 itu ya, Eka ini usaha ini menjadi percontohan Shopee Indonesia. Jadi bagaimana dia mampu bertahan di tengah Covid, usaha berbasis komunitas begitu ya. Nah, coba saya lihat gali kuncinya apa yang membedakan dia, karena di sana itu kan ada kurang lebih 400 sekian pelaku usaha ya. Memang salah satunya Eka yang cukup menonjol begitu kan. Jadi dia senang tantangan, mau berusaha, mau kerja keras begitu kan, mau selalu belajar dan belajar. Baik, selanjutnya. Nah, saya ingin menyampaikan saja ini beberapa apa namanya hasil, ingin perbandingan sih sebenarnya. Bagaimana sih kata mereka UMKM di tengah Covid begitu kan? Oke, tes dulu. Ini berarti yang nge-freeze dari pihak Pak Dindinnya ya? Kalau suara saya masih kedengar jelas nggak, teman-teman? Masih, Ibu. Jelas, Terdengar sangat jelas. Terdengar jelas, Bu. Oke, berarti yang nge-freeze-nya dari Pak Dindin ya? Ya, betul, Bu. Ya. Saya coba ngubungin lagi, tunggu sebentar karena ini memang sudah di ujung. Saya coba ini lagi. Sebentar ya. Jangan keluar dulu ya. Nah, Pak Dindinnya berarti memang putus. Baik, kalau misalnya ada yang mau ditanyain karena memang sudah hampir selesai acaranya, ada boleh ditulis di kolom chat ya. Suara saya. Nah, Pak Dindin sudah hadir lagi. Pak Dindin silakan dilanjut lagi di menit-menit terakhirnya, Pak. Ini saya pakai ini. Saya pakai handphone, nggak tahu tiba-tiba laptop saya mati. Kayaknya kecapean. Ini dari Pak ya? Nggak henti-henti gitu loh, tiap hari dari pagi sampai sore gitu loh. Nah sebenarnya masih ada lagi, tapi saya ingin sampaikan begini. Tadi ada slide kan tentang bagaimana apa perbandingan beberapa negara atau merespon itu waktu tanggal 27 Juni kebetulan itu kan hari UMKM internasional. Ada webinar begitu ya. Nah, termasuk salah satu narasumbernya itu adalah para pelaku UMKM. Jadi ada yang dari Taiwan, ada yang dari Brasil, ada yang dari Filipina, dan ada Mesir. Intinya bagaimana sih dia menyelesaikan permasalahan-permasalahan dihadapi. Ya intinya spirit, semangat entrepreneur, lalu juga bagaimana dia tidak lepas menggunakan digital marketing, lalu dia bagaimana model bisnisnya selalu apa disesuaikan dengan kebutuhan, dan tentunya belajar dan belajar. Begitu.
Ya, silakan karena waktu sebentar lagi mungkin khawatirnya juga habis waktunya nanti Betul. kalau saya panjang. Ya. Oke, Pak Dindin, tapi mungkin arah kameranya boleh dilihatin muka Bapaknya. Oh, oke. Baik. Nah, oke, aduh. Silakan untuk teman-teman di sini di 10 menit terakhir, 15 menit terakhir ya. Pak Dindin, sayang sekali tadi sebenarnya lagi enak banget flow-nya, tapi memang ya kalau online beginilah ya Pak ya, teknis ya Pak ya. Betul. Nah, itu. Silahkan yang mau bertanya, mungkin akan dijawab beberapa oleh Pak Dindin, di mana nanti juga untuk pertanyaan yang tidak sempat disampaikan, itu kita masih ada di grup WhatsApp Postpay Jabar ya, ada di grup WhatsApp Postpay Jabar, tempat di mana nanti kita juga akan mendapatkan sertifikatnya. Nah, sambil menunggu pertanyaan, mungkin di sini silakan loh kalau ada yang mau bertanya. Saya mungkin mau menyampaikan istilahnya tadi yang saya dengar. Jadi sebenarnya walaupun kita dalam keadaan yang apa ya Pak ya, istilahnya berjuang gitu ya, istilahnya ya sekarang ya. Tapi tetap UMKM Indonesia itu masih termasuk yang belum maksimal ya Pak ya pengembangannya, masih kalah sama negara lain tadi ya gitu. Jadi gimana nih caranya biar UMKM berkembang? Karena sekarang justru yang saya lihat dari satu jenis kopi aja udah bisa banyak banget yang bikin UMKM kopi gitu. Jangankan kopi, teh aja juga sekarang udah mulai banyak gitu. Jadi sebenarnya yang menurut kita ternyata udah kayak menjamur untuk ukuran dunia belum ya? Gitu aja kali ya Pak. Gimana? Betul. Jadi intinya begini. Tadi kan saya berbicara general, secara keseluruhan di Indonesia. Kalau secara parsial, kita lihat kota kabupaten punya unggulan-unggulan, ya, punya potensi yang luar biasa. Ya, dari Australia saja, dari salah satu perguruan tinggi Australia Utara, dia minta, Pak, tolong saya minta produk Jawa Barat yang unggulannya. Karena dia orang Jawa Barat kan sebenarnya, nikah sama orang Australia. Saya bantu, Pak. Kebetulan saya punya komunitas di sini, Sundamed. Jadi dia kolaborasi antara budaya Australia dengan budaya Sunda begitu. Jadi salah satunya yang membantu banyak yang dia kembangkan, misalkan sendal jepit, ya dia itu sampai ekspor sendal jepit Indonesia difasilitasi oleh dia dan Mr. John dari Amerika. Lalu ada lagi selain sendal jepit itu adalah dari Bandung sebenarnya, itu topiku dari itu limbah begitu ya. Dari limbah itu di daerah mana itu, daerah Kayen itu kok Cigonewa. Jadi ada yang topi itu terkenal begitu kan. Nah, memang itu parsial, tapi kan tadi saya berbicara secara umum. Nah, kalau buat perbandingan pemahaman saya coba hasil data sekunder begitu kan. Nah, menunjukkan memang salah satu contoh Vietnam yang menonjol lah ya. Dia itu memang pemerintahnya termasuk memang semua pihak, termasuk perguruan tinggi, termasuk semua lah stakeholder atau triple helix, katakanlah di sini orang-orang yang berkepentingan atau teman-teman yang memang bisa memberi rekomendasi, memang sudah mempersiapkan dari 10 tahun lalu, harus dipetakan UKM mana, produk apa yang akan diunggulkan, gitu loh, ya. Itu sudah dipetakan begitu. Makanya memang Vietnam terasanya sekarang. Ya contoh, ya karena Cina, karena sistem yang berbeda ya. Oke, apalagi Cina. UMKM Cina itu tidak pernah berpikir pasar. Dia itu hanya membuat dan membuat. Bahwa produknya itu atau pemasaran memang oleh pemerintah. Ya karena kan beda lah ya. Sistem pemerintahannya juga berbeda begitu ya. Nah, jadi kembali lagi. Tadi memang UMKM bisa optimal, bisa bersaing itu. Kan kita sudah tahu lah bersama bahwa target 2030 itu UMKM ya termasuk perguruan tinggi, termasuk Indonesia begitu kan, termasuk UMKM adalah target bisa bersaing dengan negara lain. Itu kan baru yang disampaikan. Nah, kesiapannya bagaimana? Gitu loh. Undang-undangnya memang udah ada, undang-undang yang mendukung, tapi implementasinya bagaimana? Bagaimana pusat, bagaimana daerah, ya jangan sampai juga lah ya UMKM itu hanya diberi kabar gembira, di lapangan sulit gitu loh ya, memang tidak mudah gitu loh ya. Tetapi memang tidak boleh menyerah karena memang kopi itu bukan pilihan. Begitu bagi semua sebenarnya. Termasuk kan saya di tengah Covid pembelajaran harus mengikuti ya model-model ya tadi mengikuti 4.0 digital apa dan semua kan belajar. Tidak mudah mungkin seperti akang-akang mahasiswa-mahasiswi yang memang milenial mudah merespon. Kan saya agak telat begitu kan untuk merespon hal-hal yang berbau ini, belajar ya harus luar biasa waktunya. Ya tapi ya sedikit-sedikit akhirnya mampu juga begitu loh. Gitu. Harus mengejar ya berarti ya Pak ya. Mau tidak mau, suka tidak suka. Nah satu lagi nih,
Oh ya, Nah, satu lagi. ini yang untuk semua bahwa saya kemarin itu hadir ya salah satu narasumber tentang entrepreneurship. Agak menarik begitu loh ya. Jadi merubah pola pikir yang selama ini dipahami orang. Jadi jangan belajar dari sukses. Gitu loh. Belajarlah dari kesulitan, belajar dari kegagalan. Jadi lebih ditonjolkan kalau ngundang narasumber, ngulang dari apa adalah kesulitan-kesulitannya, adalah kegagalan-kegagalannya, adalah hambatan-hambatannya. Begitu. Termasuk interview untuk inkubator berapa kali Anda gagal. Begitu loh ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Begitu. Benar, Pak. Oke, ini saya rangkum ya pertanyaan terakhir ya, karena waktunya tinggal sedikit lagi. Aduh, sayang banget. Dari Nurul Melani Anggraeni mungkin maksudnya ini ya. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Dindin sudah menyampaikan materinya. Saya Nurul dari Angkatan 2020, izin bertanya. Digital marketing tidak jauh dari endorsement. Dari cerita teman saya yang memang sudah punya bisnis dan melakukan endorsement, menceritakan bahwa endorsement tidak memiliki dampak yang begitu besar bagi bisnis. Tapi kalau dari segi ilmu digital marketing, seberapa besarkah pengaruh endorsement dalam dunia digital marketing? Itu yang pertama ya, gitu. Kayak call berarti ya, key opinion leader ya Pak ya berarti ya. Terus ada terakhir dari Taufik Ismail, alumnus Unpas sedang mengembangkan usaha beras yang berbeda dengan beras lain yang memiliki kandungan zinc yang sangat tinggi, pas banget dengan situasi COVID, tapi terkendala karena harganya super premium, 25.000 per kilogram. Bagaimana cara menemukan segmentasi pasar melalui digital dan media sosial marketing? Benar. Yang pertama masalah endorsement memang sekarang jadi tercipta, bahkan bisa sampai menciptakan kalimat yang sama di semua endorser gitu. Ini enak banget, gila rasanya, yang kayak gitu-gitu ya Pak ya, itu udah jadi kayak template bahasa gitu. Jadi sebenarnya pengaruhnya seperti apa? Jadi ini tentang pengaruh endorsement dan juga menentukan segmentasi pasar, karena kebetulan barangnya premium. Langsung Pak, di 3 menit terakhir. Oke, terima kasih. Yang pertama kan digital marketing itu kan alat atau metode atau cara begitu ya. Nah, bagaimana supaya ilmu atau yang diterapkan berhasil? Ya tentunya yang pertama adalah meskipun saya tadi contohkan experience membantu, tapi modal utamanya adalah orangnya, begitu loh. Ya, saya kunci lah termasuk untuk jawab pertanyaan yang kedua. Intinya saya ingat loh pendapat Ari Ginanjar. Mungkin nih akang-akang teteh-teteh kalau waktu ospek ya, waktu mahasiswa baru ingat Ari Ginanjar begitu ya. Jadi dia itu mengembangkan konsep ERO begitu ya. Jadi dalam setiap sesuatu untuk melihat tepat atau tidak, sasarannya siapa dan semacamnya. Nah, saya juga gabungkan dengan pendapat, saya lupa orangnya, tetapi segala sesuatu belajar harus dilakukan sendiri ya. Jadi kalau konsep Ali Ginanjar begitu kan mengatakan begini, ERO ya. Jadi COVID itu lihat sebagai AIRO atau ERO. Satu, E-nya itu adalah event begitu ya. R-nya adalah respon begitu ya. O-nya adalah output. Jadi bagaimana kita melihat, mengidentifikasi, merespon begitu kan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya tentunya tadi kalau dikaitkan dengan premium ya otomatis lah ya harus diidentifikasi, harus cari orang-orang atau memang yang menengah atau yang memang lebih prioritas, lebih memilih adalah beras seperti itu. Nah, jadi harus kritis juga mengidentifikasi ya dari kejadian apa sih COVID, apa dampaknya orang jadi gimana gitu loh, apa yang ditakutkan, apa yang diinginkan, apa yang dirasakan begitu kan. Nah, itu hal-hal seperti itu begitu kan. Termasuk ya tadi respon, apa yang akan dibuat, apa yang akan diciptakan begitu kan. Produk-produk apa, jasa-jasa apa. Jadi intinya begini ya. Memang jawaban saya kan general, tapi intinya coba gali. Digital juga kan bisa bermanfaat. Digital itu alat, ya tergantung kita manfaatnya. Ya apalagi kan perang bahwa yang namanya digital marketing sekarang kan banyak terbuka begitu kan, persaingan terbuka gitu kan ya, gitu loh. Jadi semua informasi ada di sana. Jadi intinya ilmu itu bisa bermanfaat begitu kan, ilmu juga bisa memberikan dampak. Kita tahu, lihat juga, jadi ilmu itu jangan asal diterapkan tapi lihat situasi kondisi ya, tentunya siapa segmen, siapa pasar begitu kan, karena akan berbeda mungkin cara, istilah, gaya, pendekatan, komunikasi begitu kan, itu akan berbeda gitu loh antara misalkan ke saya gitu loh ya dengan ke yang muda begitu kan, pendekatan kan berbeda. Termasuk harus tahu juga karakter atau orang yang senang
senangnya berapa? Sekarang itu apa? Senang dipuji, senang direspon, begitu kan? Nah, tapi paling tidak tetap kita harus menciptakan jejaring, kita ciptakan pertemanan, kita ciptakan dan pelihara, begitu. Tetap saja menurut saya rumus dari mulut ke mulut itu promosi tetap saja itu dibutuhkan, begitu kan, karena dia akan memberi rekomendasi, begitu kan, ya apalagi kan ada orang-orang bukti gitu loh, bukan janji gitu kan, seperti itu. Jadi dia lebih percaya rekomendasi dari orang yang telah, ya lihatlah banyak kan iklan-iklan testimoni apa dan semacamnya, seperti itu menurut saya mungkin Bu. Oke, baik. Jadi memang semuanya pasti akan memiliki hasil yang baik jika kita melakukannya dengan baik. Bahkan jangan khawatir, saya pernah ingat ada salah seorang bilang, kalau ada yang bilang barang kamu kemahalan, itu berarti belum jadi target kamu. Istilahnya kayak gitu ya Pak, benar ya Pak ya? Oke, tadi Pak Ari Ginanjar ISQ ya Pak ya? Ya, betul itu. Itu luar biasa memang. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya tadi Pak Ari Ginanjar siapa, ya silakan ikut ISQ. Nanti kita akan punya hal yang berbeda untuk diri kita. Benar ya Pak Dindin ya? Ya. Oke, ternyata memang sudah selesai. Waktunya sudah habis Pak Dindin. Tidak terasa ya. Aduh, terima kasih Bapak atas ilmunya siang hari ini. Sekarang sebelum kita sudahi, kita berfoto bersama dulu. Jadi boleh dinyalakan kameranya. Kita foto bersama dulu ya teman-teman ya. Oke, boleh dinyalakan kameranya. Ini kayaknya Kang Rafif Hibatullah udah siap banget dari tadi nih. Gak apa-apa Kang, berarti pede luar biasa. Oke, tuh kan kalau kelihatan kamera udah kelihatan nih kece-kecenya ya. Oke, ini kita ada 7 halaman. Jadi tetap berpose sampai 7 kali karena kita nggak tahu ada di halaman berapa ya. Oke, halaman 1 Pak Dindin siap ya. Kita berfoto untuk 7 kali ya Pak ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya masuk ke halaman 2. Di halaman 2, tahan-tahan ya, 7 halaman. Waduh, Rafif Pride katanya gitu. Oke, ini pasti Rafif dikenal banget sama teman-temannya ya. Popular boy Rafif. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke halaman ketiga. Wah, ini peserta siang hari ini banyak banget ya. Gelis-gelis kaset-kaset deh. Ada berapa, Teh? Ada 160, Pak. Oh, alhamdulillah. Tapi anak saya banyak juga ya. Anak-anak saya dari Unpas banyak ya. Oh iya, saya juga Unpas kok, adik-adik 20 tahun yang lalu. Ya. Oke, halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke. Sekarang halaman 4. Sabar, kali-kali pose-pose ya. Halaman keempat. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman kelima. Parkir masih susah di Gajah Lumantung? Udah lama nggak tahu. Oh enggak ya, enggak tahu ya. Lengkong kan? Lengkong mah di bawah ya. Sorry, Lengkong. Oh iya, dekat atmosfer ya. Kayaknya di Gajah Lumantung enggak. Padahal sekarang punya bangunan baru kita. Tapi belum pernah diisi. Ya. Oke. Termasuk di Cicip juga, wah. Fasilitas luar biasa, belum pernah dinikmati nih. Oh iya, jauh. Oke, sekarang halaman terakhir. Udah ternyata sambil di foto tadi. Halaman terakhir, 1, 2, 3. Duh, terima kasih siang hari ini. Duh, terima kasih juga jadi punya memori masa lalu. Nggak apa-apa ya, kali-kali ketemu sama alumni yang sama-sama umur 20, tapi yang ini dikali 2. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk masuk grup WhatsApp Pospay Jabarnya untuk dapat sertifikatnya. Alhamdulillah nih dapat sertifikat kita ya tentang kewirausahaan menggunakan media digital. Walaupun kita sekarang sedang pandemi seperti ini, tapi jangan berarti kita menyerah, kita tetap harus berusaha karena bisnis itu bisa dimulai dari kapanpun, dengan siapapun, dan untuk siapapun ya. Terima kasih Pak Dindin Abdurrahim, BSS SOS MMMSI, harus lengkap. Terima kasih buat adik-adik juga. Selamat makan siang, jangan lupa ibadahnya juga, tetap jaga kesehatan ya. Thank you, terima kasih. Anissa Rilia pamit. Sama-sama. Bye-bye semuanya. Ya, salam buat semua ya. Akang Teteh yang hadir, terima kasih ya. Ya, kayaknya nih. Pak Asep juga udah keluar ya. Pak Dindin, terima kasih. Sama-sama. Ya, makasih buat semua ya. Terima kasih teman-teman seumuran. Tapi saya berasa muda hari ini. Ya, karena banyaknya muda-muda. Jadi saya berasa muda dong. Setengah umur kita, Pak. Enggak, itu udah sama. Kalau buat saya udah sama anak Bapak. Udah seusia anak Bapak. Oh,
Baiklah kalau gitu Oke, Pak. Mbak Rini terima kasih ya. Salam buat Pak Asep sama Teninti. Makasih juga nih semua kawan-kawan mahasiswa ya. Oke, Bapak duluan ya. Kasih. Ya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Ibu.